Shalom saudara-saudara semua, Shalom shalom semuanya. puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran terakhir dari triwulan ini, ya, di pelajaran ke-13 dengan judul Kemah Suci. Nah, eee, kembali mengingatkan untuk pelajaran ke-13, kami kembali mengisi untuk diskusi sekolah Sabat milik Hotel Indonesia. Ya, bagi saudara yang sudah mengikuti tentu saudara sudah, notice gitu ya, sudah tahu. Dan ini yang video terakhir, saudara bisa buka aja YouTube channel milik Diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel Indonesia, dan untuk pelajaran ke-13, tim Impromptu kembali mengisi di sana, gitu. Jadi kami sudah mengisi pelajaran 1, 2, 11, 12, 13 untuk triwulan ini, gitu ya. Dan, ya saudara bisa menonton juga video mereka, ada beberapa hal yang, mungkin tidak kami sampaikan di sini, tapi ada juga yang kami sampaikan hanya di sini saja, begitu ya, karena perbedaan format. Nah, saudara-saudara semua, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta Mas Yansen pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan kepada kami nafas hidup, kesehatan, kesempatan untuk belajar. Tuntunlah kami untuk serius, tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang berbicara di sini dapat mengatakan apa yang benar, dan juga semua yang ikut belajar bersama kami dapat mendapatkan manfaat yang sama juga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Baik, monggo Mas Yansen. Iya. Yang pertama, mari kita melihat dulu garis besarnya, struktur sastranya, Keluaran 25 sampai 40. Ya. Mmm, Kita bisa bagi Keluaran pasal 25 sampai 40 itu jadi 3 bagian. Oke. Yang pertama adalah instruksi pembangunan bait suci. Ya. Kita sudah pelajari itu beberapa pekan yang lalu. Itu adalah Keluaran 25 sampai 31, ya. Setelah itu di tengah-tengahnya, ya, di bagian nomor 2 itu ada peristiwa eh, anak lembu emas, ya, bagaimana mereka itu memberontak, ya kan. Mereka menyembah berhala tapi kemudian mereka diampuni, ya kan. Keluaran pasal 32 sampai 34, gitu ya. Nah, di bagian ketiga kembali lagi ke bait suci, tapi sekarang bukan instruksinya lagi, tapi sudah benar-benar pembangunannya. Oke, pembangunan sebenarnya dari bait suci, ya. Nah, jadi kita bisa strukturkan ini sebagai semacam struktur selang-seling gitu ya. Bait suci, anak lampu emas, bait suci, ya. Atau ada orang yang bilang struktur roti isi ya, roti isi roti ya. Jadi bait suci, anak lampu emas, bait suci. Oke, seperti itu. Nah, perhatikan ya, eh, kenapa antara instruksi pembangunan bait suci sampai bait suci benar-benar dibangun, di tengah-tengahnya itu ada peristiwa anak lembu emas. Ya, itu karena peristiwa anak lembu emas inilah yang menunjukkan bagaimana orang Israel itu mau membuat sistem penyembahan mereka sendiri. Ya, sistem penyembahan orang Israel itu harusnya di mana? Di bait suci, sesuai dengan tata cara bait suci, upacara-upacara bait suci. Ya, di tengah-tengahnya ditunjukkan mereka mau bikin tata cara upacara penyembahan mereka sendiri, yaitu anak lembu emas. Seperti itu ya. Nah, mungkin Bill perlu ditambahkan juga antara bagian 1 dan 2 kita bisa tambahkan bagian kita sebutnya bingkai, bingkai ya. Kemudian di antara bagian 2 dan 3 kita juga bisa tambahkan bagian bingkai gitu ya. Jadi antara bagian 1 ke bagian selanjutnya itu ada bingkai. Bingkainya itu adalah tentang hukum hari Sabat, ya kan? Nah, antara bagian 2 ke bagian 3 itu juga ada bingkai. Bingkainya itu tentang hukum hari Sabat. Artinya apa?
sebelum peristiwa anak lembu emas, itu dijelaskan hukum hari Sabat. Setelah peristiwa anak lembu emas, itu dijelaskan hukum hari Sabat. Ya, jadi peristiwa anak lembu emas itu dibuka, ditutup, dibingkai dengan hukum hari Sabat. Oke, nah jadi itulah yang akan kita pelajari sekarang ya. Pertama-tama tentang hukum hari Sabat yang membingkai peristiwa anak lembu emas ini. Gitu ya. Kita sama-sama baca Keluaran 31 ayat 12 sampai 13. Keluaran 31 ayat Ayat 12 12 sampai 13. sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, perhatikan ya. Instruksi pembangunan bait suci diakhirinya dengan hukum hari Sabat gitu kan? Ya. Nah, dikatakan di sini apa sih tujuannya hari Sabat? Ya, tujuan hari Sabat adalah sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi, tujuannya hari Sabat adalah supaya umatnya itu mengetahui siapa Allah. Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan apa tujuan Allah bagi umatnya? Menguduskan umatnya. Allah adalah Allah yang kudus dan mau menguduskan umatnya. Ya, itu tujuannya hari Sabat. Oke? Sekarang melanjutkan Bill ayat 14 sampai 15. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan kerja pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Ya, perhatikan. Kegagalan memelihara hari Sabat atau istilahnya melanggar kekudusan hari Sabat itu hukumannya berat. Hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Dan mungkin kita akan berpikir, kenapa sih hukumannya harus seberat itu? Kenapa sih harus dihukum mati? Ya. Kita akan tahu alasannya kalau kita menyadari tujuan hari Sabat yang ada di ayat sebelumnya. Tujuan hari Sabat adalah untuk mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus dan Allah adalah Allah yang menguruskan kita. Berarti kalau melanggar hari Sabat, itu kita tidak tertarik untuk mengenal Allah yang kudus. Berarti kalau melanggar hari Sabat, kita tidak tertarik untuk dikuduskan oleh Allah. Ya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya, hukuman untuk tidak mau mengenal Allah yang kudus dan tidak mau dikuduskan oleh Allah adalah hukuman mati. Ya, dan tentu saja ya, eh, apa istilahnya kegagalan memelihara hari Sabat, melanggar kekudusan hari Sabat itu dilakukan dengan bekerja pada hari Sabat. Kalau kita bekerja pada hari Sabat itu artinya melanggar kekudusan hari Sabat. Tapi Alkitab tidak memberikan daftar secara pasti mana yang termasuk bekerja, mana yang bukan termasuk bekerja, gitu ya. Jadi tentu perlu hikmat, perlu konteks untuk bisa menilai mana yang termasuk bekerja, mana yang bukan, gitu ya. Dan saya nggak akan bahas itu di sini. Oke, kita lanjutkan ayat 16 sampai 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh ia berhenti untuk beristirahat. Ya, dikatakan adalah Sabat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Israel. Ya, jadi kita harus ingat ini kisah keluaran secara keseluruhan ya. Bagaimana Tuhan telah membawa Israel, mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, ya. Kemudian Tuhan mengangkat Israel sebagai umatnya, ya kan? Dan itu puncaknya ada di sini. Puncaknya ada di peristiwa pembangunan kemah suci ini, gitu ya. Jadi peristiwa keluaran sampai bangsa Israel diangkat menjadi umatnya sampai puncaknya ya ini pembangunan kemah suci. Dan Sabat adalah tanda dari perjanjian itu. Ya, dan perhatikan di ayat 17 dihubungkannya dengan penciptaan loh. Ya, di ayat 17. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Gitu ya. Jadi, keluaran benar-benar dihubungkan dengan penciptaan di sini. Ya. Sekarang coba kita bandingkan ini dengan Mazmur 78 ayat 69.
28, Ayat 69. 69. Ia membangun tempat kudusnya yang laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Ya, Ia, Tuhan, membangun tempat kudusnya, membangun bait sucinya ke tinggi langit, seperti langit tingginya. Laksana bumi seperti bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Jadi di sini si pemazmur bilang, tempat kudus Tuhan, bait suci Tuhan itu seperti langit, seperti bumi. Pembangunan bait suci itu seperti penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi bait suci itu punya hubungan erat dengan penciptaan. Pembangunan bait suci itu seperti penciptaan. Oke, bait suci itu adalah mikrokosmosnya, apa bentuk mininya penciptaan, gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Ini hubungannya dengan Sabat, saudara. Sabat itu memperingati penciptaan. Kita tahu ya, Sabat itu memperingati penciptaan dari Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kalau ternyata bait suci itu adalah bentuk mininya penciptaan, dan sekarang ya, waktu kita berbicara tentang ayat-ayat yang membahas bait suci, ternyata itu dihubungkan juga dengan hari Sabat, maka hari Sabat itu bukan hanya mengingat penciptaan yang dulu, hari Sabat juga mengingat penciptaan dalam bentuk mini yang ada di bait suci. Sekali lagi, hari Sabat mengingat penciptaan yang dulu, ya, di Kejadian 1 dan Kejadian 2, dan hari Sabat juga mengingat penciptaan bentuk mini yang ada di dalam bait suci, karena bait suci adalah bentuk mininya penciptaan. Ya, jadi sangat kuat hubungan antara bait suci dan hari Sabat. Ya. Kalau bait suci itu adalah kekudusan dalam bentuk ruang, ya, maka hari Sabat itu adalah kekudusan dalam bentuk waktu. Hari Sabat itu adalah bait suci dalam bentuk waktu. Ya. Itulah kenapa uh, di akhir instruksi pembangunan bait suci, yaitu di situ ada hukum Sabat. Ya. Lalu bagaimana waktu bait suci benar-benar dibangun? Diawalinya dengan hukum Sabat lagi. Ya, kita buka aja. Keluaran 35 ayat 1 dan 2. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ya, tadi instruksi pembangunan bait suci diakhirinya dengan hukum Sabat. Sekarang waktu bait suci benar-benar dibangun diawalinya dengan hukum Sabat. Gitu ya. Ya, dan yang dibicarakan di sini sebenarnya kurang lebihnya sama dengan yang tadi ada di instruksinya gitu ya. Ya. Yang membedakannya ada di mana? Yang membedakannya ada di ayat 3-nya. Nah, coba Bil dibaca ayat 3-nya. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya. Ini yang berbeda ya. Ada detail yang ditambahkan di ayat 3-nya. Ya, tentu saja ya. Kalau kita bekerja pada hari Sabat, itu kita menodai hari Sabat, itu betul. Tapi kenapa di sini ada penyebutan khusus tentang memasang api, menyalakan api? Apa maksudnya? Jangan memasang api pada hari Sabat. Apa maksudnya itu? Ya, ya. Ada beberapa pandangan untuk menafsirkan jangan memasang api pada hari Sabat ini. Ya, yang pertama, saya mau menampilkan pandangan dari kalangan Yahudi Rabbinik. Ya, tolong ditampilkan Bil, kutipannya. Ya, perhatikan di sini saya mengutip dari Nahum Sarna ya. Jadi Nahum Sarna ini adalah pakar Alkitab dari kalangan Yahudi Rabbinik ya. Jadi ini non-Kristen. Dan ini diterbitkan oleh Jewish Publication Society yang memang adalah penerbit Yahudi Rabbinik juga ya. Perhatikan apa katanya. Cara larangan terhadap menyalakan api pada hari Sabat, yang mana bagaimana caranya itu kata-katanya disampaikan, membuat para rabi dari Talmud memahaminya bahwa api tidak boleh dinyalakan pada hari Sabat itu sendiri. Bagaimanapun, api yang dinyalakan sebelum hari Sabat dan tidak
diisi ulang, maksudnya minyaknya pada hari Sabat itu diperbolehkan. Ya, ayatnya kan bilang gini, janganlah kamu memasang api dimanapun di tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi jangan memasangnya pada hari Sabat, gitu kata-katanya. Berdasarkan kata-kata dari ayatnya, para rabi menafsirkan tidak boleh memasangnya kan pada hari Sabat. Berarti kalau dipasangnya sebelum hari Sabat, ya, dan dia tidak diisi ulang minyaknya sampai pada hari Sabat nggak masalah, ya. Dinyalakannya sebelum hari Sabat, apinya masih menyala sampai hari Sabat, tapi nggak diisi ulang minyaknya itu nggak masalah, ya. Itu menurut pandangan Yahudi Rabi nih, gitu ya. Ya. Tapi ini tentu belum apa ya istilahnya, belum menjawab semua pertanyaan kita ya, karena saya tahu yang dalam pertanyaan kita kebanyakan adalah pasti boleh nggak memasak pada hari Sabat, pasti itu ya. Ya, padahal ayatnya ngomongnya tentang memasang api, menyalakan api, tapi kita pasti langsung berpikir tentang kegiatan lain apa sih yang berhubungan dengan memasang api atau menyalakan api, memasak gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas secara khusus tentang memasak ya, tapi kita bisa perhatikan bagaimana cara Ellen White eh, menafsirkan apa larangan untuk memasang api pada hari Sabat ini ya. Untuk itu sekarang mari kita lihat kutipan Ellen G. White dari para nabi dan bapak ya. Tolong ditampilkan Bill eh, halaman 432 paragraf 2. Ya. Ini ya, segera setelah kembali ke padang belantara dan seterusnya ya. Ya, tolonglah dibaca Bill. Oke, ini para nabi dan bapak ya, Patriarch Prophet 408, 432, kalau di bahasa Indonesianya, paragraf 2. Segera setelah kembali ke padang belantara, satu peristiwa pelanggaran terjadi terhadap hari Sabat telah terjadi. Dalam satu keadaan yang telah menjadikan hal itu berbeda, satu kesalahan yang berbeda. Itu merupakan satu kesalahan yang berbeda. Pengumuman Tuhan bahwa Ia akan menolak Israel telah membangkitkan satu roh pemberontakan. Salah seorang dari antara orang banyak itu merasa marah oleh karena mereka tidak diizinkan masuk ke Kanaan dan bertekad untuk menunjukkan perlawanannya terhadap hukum Allah. Telah nekat untuk mengadakan pelanggaran yang terang-terangan terhadap hukum yang keempat dengan pergi keluar mengumpulkan ranting-ranting kayu pada hari Sabat. Selama pengembaraan di padang belantara, menyalakan api pada hari yang ketujuh dilarang sama sekali. Larangan ini tidak akan berlaku sampai ke tanah Kanaan, di mana iklim yang sangat dingin sering menjadikan api itu sebagai suatu keperluan. Tapi di padang belantara, api tidaklah diperlukan untuk pemanasan. Tindakan orang ini merupakan satu pelanggaran yang sengaja dan sewenang-wenang terhadap hukum keempat. Satu dosa bukan oleh kealpaan atau kelalaian, tetapi tindakan yang disengaja. Ya, ini sangat menarik ya. Di sini Ellen White bukan secara persis mengomentari Keluaran 35 ya. Tapi di sini Ellen White mengomentari peristiwa di kitab Bilangan ya, waktu ada orang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat di kitab Bilangan. Ya. Tapi peristiwa ini berhubungan dengan keluaran, apakah konsepnya sama? Konsepnya tentang menyalakan api, ya. Konsepnya tentang menyalakan api. Dan di situ ternyata Ellen G. White bilang ya, menyalakan api pada hari Sabat, larangannya itu berlaku di padang gurun. Jadi selama mereka di padang gurun, mereka tidak boleh menyalakan api pada hari Sabat. Tapi di tanah perjanjian, apa katanya tadi Bill, di tanah perjanjian? Boleh karena dingin. Boleh karena dingin. Ya, ternyata peraturan ini ya untuk menyalakan api pada hari Sabat itu berlaku sesuai dengan konteksnya. Oke, saat memang tidak perlu, ya di padang gurun itu tidak perlu, ya itu menjadi melanggar hari Sabat itu dianggap bekerja. Tapi dalam situasi yang dingin, menyalakan api itu bukan bekerja karena itu kebutuhan. Perhatikan ya, perhatikan itu. Itulah kenapa di kitab Bilangan orang yang mengumpulkan api itu, mengumpulkan kayu untuk menyalakan api itu dia dianggap bersalah karena itu di padang gurun, nggak dibutuhkan untuk menyalakan api. Tapi nanti di tanah perjanjian menyalakan api itu nggak masalah karena itu dingin butuh. Ya, dan mungkin ini yang belum kita pahami ya, bahwa jangan bekerja pada hari Sabat itu mutlak, oke? Tapi masalah menyalakan api boleh atau enggak itu tergantung konteksnya ternyata. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, coba lanjut Bill ke paragraf selanjutnya.
Ia tertangkap basah dan dibawa menghadap Musa. Sudah dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum hari Sabat harus dihukum mati, tapi belum pernah diterangkan bagaimana hukuman itu harus dijalankan. Hal ini dihadapkan Musa kepada Tuhan dan satu berikan, tak akan orang itu mati dibunuh. Hendaklah segenap sidang melontari dia dengan batu di luar tempat tentara. Bilangan 15 dan 35. Dosa-dosa menghujat dan melanggar sabat dengan sengaja menerima hukuman yang sama, karena keduanya merupakan suatu pernyataan mengolok-olok wewenang Allah. Ya, hukum yang di Keluaran 35 diterapkan kan di Bilangan 15 kan. Memang betul orang yang melanggar Sabat benar-benar dihukum mati di sini kan. Gitu ya. Ya, tapi sekali lagi konteksnya apa? Konteksnya adalah di padang gurun mereka tidak butuh api itu. Kalau nanti di tanah perjanjian harusnya nggak ada hukuman ini. Gitu. Harusnya kalau di tanah perjanjian di tempat yang dingin, ya mereka harusnya butuh menyalakan api dan itu nggak dianggap bekerja. Kalau di tanah perjanjian. Oke. Nah, sekarang coba lanjutkan Bill ke kerinduan segala zaman. Ya, kita baca halaman 208 paragraf 3. Segala zaman 208 paragraf yang ketiga. Iya. Orang Ya, Yahudi, orang Yahudi dan seterusnya betul. ya, orang Yahudi sudah begitu hebat memutarbalikkan arti Taurat itu, sehingga mereka menjadikannya suatu kuk perhambaan. Segala tuntutan mereka yang tidak berarti telah menjadi buah mulut di kalangan bangsa-bangsa lain. Secara istimewa, Sabat itu dipagari dengan segala macam larangan yang tidak masuk akal. Bagi mereka, hari itu bukan lagi menjadi suatu hari kesukaan, yang patut disucikan bagi Tuhan, yang harus dihormati. Katib-katib dan orang Farisi telah menjadikan pemeliharaan hari itu suatu beban yang tidak mengenal ampun. Seorang Yahudi tidak diizinkan menyalakan api atau memasang lilin pada hari Sabat. Sebagai akibatnya, banyak orang Yahudi yang bergantung pada orang kafir untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri karena dilarang oleh peraturan itu. Mereka tidak mau memikirkan bahwa jika perbuatan ini adalah dosa, mereka yang menyuruh orang lain melakukannya sama bersalah seperti mereka sendiri telah melakukan pekerjaan itu. Mereka merasa bahwa keselamatan itu hanya terbatas pada orang Yahudi, dan keadaan semua orang lain yang tidak berpengharapan lagi tidak dapat menjadi lebih buruk. Tetapi Allah tidak memberikan hukum-hukum yang tidak dapat dituruti oleh semua orang. Hukum-hukumnya tidak membenarkan larangan yang tidak masuk akal atau bersifat mementingkan diri. Iya. Nah, ini bukan mengomentari kita keluaran. Ya. Di sini Ellen G. White mengomentari Injil Yohanes, Yohanes pasal 5 ya, tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Oke. Tapi konsep yang disebutkan sama, konsep tentang menyalakan api, ya. Jadi ini udah jauh, udah bukan zaman Musa, ini udah jauh sekali membuat aturan-aturan tambahan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh pada hari Sabat. Mana yang termasuk bekerja dan mana yang tidak termasuk bekerja pada hari Sabat. Mereka tulis itu di Talmud. Ya, meskipun waktu itu Talmudnya belum di ini ya, belum dikodifikasi ya, jadi masih dalam bentuk lisan gitu ya. Waktu itu Misnah gitu ya. Ya. Nah, orang Yahudi ya dilarang untuk menyalakan api atau menyalakan lilin. Itu. Nah, perhatikan karena mereka dalam beberapa situasi kesulitan sendiri dengan hukum yang mereka buat sendiri, akhirnya mereka kalau mereka butuh banget untuk menyalakan api, mereka suruh orang non-Yahudi tolong nyalakan api di sana atau nyalakan lilin di sana ya, supaya bukan kami yang menyalakan. Jadi kami nggak berdosa, tapi lilinnya tetap nyala. Ya, jadi sekarang mereka pikir caranya adalah, oh, kalau emang butuh menyalakan api atau butuh menyalakan lilin, kan yang penting bukan kami yang menyalakan. Jadi kalau mereka menyalakan, lilinnya nyala, kebutuhan kami tetap tercapai, tapi kami nggak bersalah. Gitu ya. Padahal kalau mereka suruh orang nyalakan api atau nyalakan lilin, ya harusnya kalau memang itu melanggar sabat, harusnya orang itu akan sama bersalahnya. Dan menyuruh pun akan sama bersalahnya. Gitu ya. Tapi kenapa mereka bisa berpikir seperti ini? Karena mereka berpikir hukum hari Sabat itu hanya untuk mereka orang Yahudi. Ini kan hukumnya hanya untuk kami. Yang dilarang untuk bekerja pada hari Sabat kan hanya gitu ya. Jadi ya kalau non Yahudi kalian nggak apa-apa lah lakukan itu. Ya tapi enggak ya hukum hukum Tuhan itu untuk semua orang.
hukum Sabat itu untuk Yahudi non Yahudi. Jadi memang kalau harusnya Yahudi tidak bekerja pada hari Sabat, non Yahudi juga harusnya tidak bekerja juga. Jangan malah disuruh bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang Yahudi ini, gitu ya. Tapi yang menariknya adalah mengenai apa ya, cara mereka untuk mendetail-detailkan hukumnya ini, gitu ya. Karena ini konteksnya sekarang mereka ada di mana sih? Mereka sudah di tanah perjanjian saat ini kan, Iya, gitu. Bukan di padang gurun lagi. Ini udah zamannya Yesus, sudah jauh banget. Ya, harusnya kalau memang konteks kebutuhannya itu memang memerlukan api dan lilin, ya harusnya mereka bisa menyalakan api dan lilin. Karena larangan api dan lilin itu adalah seperti hukum kasus gitu. Larangan api dan lilin itu, ya. Jadi hukum moralnya adalah dilarang bekerja pada hari Sabat. Hukum kasusnya adalah dilarang menyalakan api, tapi ini tergantung kasus tertentu yang spesifik, gitu, ya. Tapi mereka nggak memperlakukan ini sebagai hukum kasus dan akhirnya jadi malah kebingungan sendiri, ya. Saya nggak akan bilang secara jelas tentang bagaimana memasak pada hari Sabat, tapi saya rasa saudara tahu poinnya gimana. Saudara bisa simpulkan poinnya gimana dari penjelasan ini, ya. Menurut saudara gimana? Berdasarkan penjelasan ini, boleh nggak masuk pada hari Sabat? Tolong tulis di kolom komentar. Silakan tanggapannya. Gil. iya. Saya rasa ini, apa namanya, tahapan yang bagus ya untuk memulai sebelum kita membahas skema suci lebih detail. Karena tadi ada bingkai hari Sabatnya begitu dan ya, 2 pelajaran ya 2 pelajaran lalu lah ya, waktu hari Sabat ini disebutkan, sebelum mereka membangun instruksi kayak sebelum ada, apa namanya, 3 ya berarti? Sebelum ada peristiwa anak lembu emas, saya di diskusi sekolah Sabat saya di Timoho, itu kan ada bahas hari Sabat, lalu ada pertanyaan itu, pertanyaannya seperti ini sama seperti ini, bekerja, definisikan bekerja, gitu kan. Nah, Ya, lalu saya jawabnya adalah, akan sangat sulit untuk kita mendefinisikan apa itu bekerja atau tidak bekerja, karena itu sangat penuh ya, dengan kontekstual, gitu loh. Sama saya buat beberapa seri pertanyaan, misalnya kayak, menurut saudara orang yang mengatur parkir di gereja itu bekerja atau tidak bekerja? Nah, ya, lalu bagaimana dengan dokter, itu bekerja atau tidak bekerja? Gitu. Nah, ada banyak hal gitu, atau orang yang masak makanan pada hari Sabat, yang makanannya itu kalau dimasak di hari Jumat, itu basi. Jadi harus hari Sabat masaknya. Nah, itu kira-kira bekerja atau tidak bekerja? Misalnya untuk keperluan potluck atau apa gitu ya. Nah, itu kan jadinya kan akan sangat sulit gitu kan untuk mendefinisikan bekerja itu. Tapi kalau yang saya tangkap ya, walaupun Mas Jansen nggak mau kasih tahu, karena Mas Jansen cuma kasih komentarnya aja. Tapi kalau dari yang saya tangkap dari 2 kutipan ya, ini dan dari penjelasan dari Sahabat, intinya adalah apa yang kamu bisa dilakukan di luar hari Sabat, kamu lakukan. Tapi kalau memang itu mendesak pada hari Sabat, ya mau gimana lagi kalau itu kebutuhan. Nah, contohnya ya, haus, "Aduh aku butuh jus." Emangnya perlu jus untuk untuk melegakan ini? Kan bisa minum air putih, nah kayak gitu loh. Tapi ya, misalnya saudara sakit, gitu kan, lalu saudara perlu makan vitamin C supaya saudara sembuh. Atau misalnya apa, saudara perlu beli obat. Maka itu kan kebutuhan jadinya, bukan lagi keinginan saudara, gitu. Nah, sama dengan api ini, itu kan sebenarnya bukan kebutuhan mereka waktu mereka buat api di dalam padang gurun, karena ya nggak perlu. Nah, tapi kalau di tanah perjanjian kan itu kebutuhan dingin kan. Ya saya bisa ya, membayangkan ya, bagaimana tersiksanya orang Yahudi di tanah perjanjian pada waktu itu. Karena mereka kedinginan, tapi mereka nggak bisa nyalakan api. Jadi mereka suruh orang lain, gitu. Jadi mereka udah melanggar 2 kali, mereka nggak ngerti esensi air Sabatnya, terus mereka melanggar, eee, apa namanya, hukum itu mereka pikir hanya untuk mereka gitu. Jadi mereka ngelanggar 2 kali, konsepnya salah, gitu. Ya hmm, saya rasa itu juga ya, mungkin itu sedikit tambahan lah dari saya. Jadi kalau menurut saya ya, konsepnya kalau bisa dilakukan non hari Sabat, ya lakukan, siapkan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya berarti memang harus dilakukan, gitu. ya, Tentu itu sangat oversimplifikasi, tentu saya rasa. Ada banyak sekali kasus, makanya tadi Mas Jansen saya setuju ya, hukum kasus ya, untuk pengaplikasiannya gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya sama, hukum moral adalah hukum moral gitu ya, bahwa ini adalah bait sucinya Tuhan dalam dalam bentuk waktu, ya kita harus hormati. Mungkin itu, Mas Jansen kalau dari saya. iya. Gimana, ada tambahan? Ya, kalau memang akhirnya harus kita bilang boleh atau enggak, ya ada situasi di mana itu boleh, ada situasi di mana itu enggak. Iya iya iya. Iya, dan
Ya, mungkin kita pengennya sederhananya boleh atau enggak, Iya, yes or no, biasanya gitu kan maunya. pengennya gitu. Sementara kasus memasak ini, itu nggak bisa dijawab sesederhana itu. Sama kayak menyalakan api. Di padang gurun itu nggak boleh, di tanah perjanjian boleh. Yang memasak ada kasusnya boleh, ada kasusnya enggak, ya. Nah, kita nggak mungkin kan telusuri semua pengalaman Kasus. kita satu-satu kan. Terus kita Iya. cerita, oh saya waktu itu masak karena begini, ya. Terus nanti ada yang lain, oh waktu itu saya masak karena kasus yang begini. Kita kan nggak mungkin bahas semua kasus yang mungkin terjadi. Ya jadi butuh hikmat di sini ya, Hmm. gitu. Apa ada kutipan lain lagi yang mau ditampilkan, Bil? Nggak, saya rasa 2 kutipan ini cukup sih untuk menambah ini. Ya, oke. Ya, sekarang mari kita lanjutkan Keluaran 35 ayat 4 sampai 9. Keluaran 35 ayat 4 sampai 9. 4 sampai 9 ya. Ya, Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalam. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. ya. Perhatikan ya, di sini disebutkan barang-barang apa saja, material-material apa saja yang harus dibawa, ya, diserahkan ke hadapan Allah untuk pembangunan kemah suci, ya. Di situ ada beberapa barang, misalnya ya emas, perak gitu ya. Kemudian benang, linen halus, kayu akasia, minyak zaitun, rempah-rempah, batu mulia, permata ya dan lain-lainnya. Ya memang ini cukup mengejutkan bahwa bagaimana mungkin bangsa pengembara di padang gurun, kelompok pengembara di padang gurun bisa punya barang-barang yang sebanyak itu, dan ini bukan barang-barang yang murah, bukan barang-barang yang sederhana juga. Ini barang-barang mewah dan mahal semua ini. Gimana mungkin pengembara di padang gurun bisa punya semua itu? Gitu kan? Ya, kita semua tahu sebenarnya jawabannya. Jelas itu dijarah dari Mesir waktu mereka keluar ya. Eh, Keluaran 12 ayat 36 gitu ya. Kita lanjutkan Ya, Keluaran 36 ayat 4 sampai 7. Keluaran 36 ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Dan segala ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah untuk membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Ya, perhatikan ya, orang-orang tuh memberi dengan senang hati, mereka juga memberi dengan kerelaan tanpa dipaksa, ya. Bahkan di ayat 5 dikatakan, mereka membeli lebih banyak dari yang diperlukan ya. Jadi surplus material nih pembangunan bait suci. Ya, sampai-sampai Musa harus menghentikan sumbangan itu di ayat 7 ya. Udah, cukup, nggak usah sumbang lagi, ini udah kebanyakan Ya, gitu ya. Ya, ini memang sangat unik ya. Biasanya yang namanya pembangunan gereja kalau di konteks kita gitu ya, itu kurang-kurang biasanya mungkin kan, sampai harus minta terus. Ini sampai berlebihan, sampai disuruh udah stop, nggak usah sumbang lagi, udah berlebihan ini materialnya. Ya, dan aplikasinya bagi kita ya, ya memang kita harus tahu ya, harus sadar diri bahwa semua yang kita punya itu pemberian Tuhan, ya kan? Bangsa Israel ini sadar diri mereka. Semua emas, perak ya, eh, material-material lain yang mereka punya itu sebenarnya pemberian Tuhan.
Mereka bisa punya semua itu karena Tuhan yang kasih. Ya. Maka karena itu pemberian Tuhan, mereka kembalikan lagi ke Tuhan dengan senang hati. Gitu ya. Nah, kalau kita merasa segala sesuatu ini bukan pemberian Tuhan, tapi hasil kekuatan kita sendiri, gitu ya, ya kita akan berat hati untuk kasih. Tapi kalau kita merasa, ya, aku dapat berkat ini Tuhan yang kasih, kita akan dengan senang hati juga kembalikan ke Tuhan ya. Kita baca satu ayat sebagai aplikasi, 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu ini. Iya. Jadi kenyataan kalau kita bisa memberi persembahan kepada Tuhan, itu sebenarnya ya Tuhan sendiri awal yang kasih gitu ya. Tuhan kasih ke kita cuma mengembalikan doang. Ya, itu prinsipnya. Oke, silakan Bil tanggapannya. Ini ada satu kutipan ya, yang saya mau bagikan dari The Right Use of God's Gift, Advent Review and Sabbath Herald. Allah telah menetapkan bahwa pria dan wanita dan anak-anak harus dididik oleh firman-Nya untuk menjadi rekan sekerja Kristus dalam pekerjaan besar menyalurkan karunia-karunia-Nya kepada dunia. Mereka harus mencerminkan gambarnya dan menjalani hidup yang murni dan tanpa pamrih. Terlalu banyak orang yang memahami inkarnasi dari karya Putra Allah secara samar-samar. Dia adalah Maha Tinggi surga, Raja kemuliaan. Namun karena kamu, ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi dengan sukacita menyerahkan nyawanya untuk menembus dunia. Dia pergi berkeliling sambil berbuat baik. Dan ini harus kita lakukan juga ketika kita mau bekerja sama dengannya. Keegoisan, kesenangan diri sendiri, dan kepentingan diri sendiri tidak mendapat tempat dalam kehidupan orang Kristen sejati. Di dalam kehidupan Kristus adalah contoh tentang apa yang dapat dilakukan seorang Kristen dengan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Jangan berkecil hati karena karunia Anda tidak sebesar karunia orang lain. Berikanlah dengan sukacita apa yang Anda miliki, dan Allah akan memberkati usaha Anda. Saat Anda mendekat ke lambung Kristus yang berdarah, Anda akan digerakkan oleh Roh-Nya, dan hati Anda akan menanggapi panggilannya. Anda akan bekerja seperti Dia bekerja, menyatakan Roh-Nya yang penuh kasih dan tidak egois. Iman Anda akan kuat, bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa Anda. Dikuatkan oleh kuasa dari atas, Anda akan dimampukan untuk memenuhi tuntutan Tuhan, mengerahkan diri dengan teguh pada tugas-tugas yang sulit dan perbuatan yang rela berkorban demi sang guru. Ya, saya rasa selain dari kenyataan bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, gitu ya. Tetapi tentu sebagai manusia kita kadang-kadang berpikir yang tadi itu, "Wah, tapi kan ini hasil pekerjaan saya." Ya memang mungkin mungkin uang yang kita miliki sekarang itu adalah karena kita bekerja gitu, dapat gaji atau usaha tangan gitu ya. Nah, maka harus ada elemen lain menurut saya melengkapi itu, yaitu elemen rela berkorban. Itu dia, gitu ya. Jadi kenyataan bahwa ini semua milik Tuhan dan kenyataan bahwa karena ini semua milik Tuhan kita memberikan, nah itu butuh kalau dalam kutip White itu butuh rela berkorban, butuh sifat tidak egois gitu ya. Butuh sifat tidak egois, sama seperti Kristus, tidak egois gitu. Jadi saya rasa ini satu aplikasi lagi yang bisa saya tambahkan untuk hal ini. Mungkin itu, Mas Yansan. Ya, amin amin. Semoga kita semua rela berkorban ya. Mhm. Oke. Sekarang mari kita membahas tentang perabotan-perabotan di kemah suci ya. Dan ini eh, cukup banyak ya. Jadi kita nggak punya waktu untuk bahas satu-satu perabotannya secara detail ya. Tapi kita lihat daftarnya di pelajaran hari Selasa, paragraf pertama. Tolong ditampilkan, Bill. Oke, siaran Selasa. Oke. Musa dengan hati-hati membangun kemah suci dan instruksi yang diterimanya di Gunung Sinai dilaksanakan dengan tekun. Ayat Alkitab menyebutkan hal-hal berikut ini. Kemah suci dengan berbagai macam kain, tirai, dan bagian-bagiannya. Keluaran 36 ayat 8 sampai 38. Tabut, Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Meja untuk roti sajian, Keluaran 37 ayat 10 sampai 16. Kaki dian, Keluaran 37 ayat 17 sampai 24. Meja pedupaan, Keluaran 37 ayat 25 sampai 29. Mezbah korban bakaran,
Keluaran 38 ayat 1-7, bejana pembahasuhan, Keluaran 38 ayat 18, pelataran, Keluaran 38 ayat 9-20, dan bahan yang digunakan untuk kemah suci, Keluaran 38 ayat 21-31. Keluaran 39 berlanjut dengan deskripsi tentang baju efod, penutup dada, dan pakaian iman lainnya. Ya, itu, daftar perabotannya ya yang ada di bait suci, yang ada di kemah suci. Ya, dan memang, dalam gereja Advent sendiri ya, pembelajaran tentang bait suci itu, sudah cukup sering dilakukan ya, dan gereja Advent secara khusus memang punya perhatian yang sangat lebih, sangat mendalam terhadap, perkakas-perkakas ini ya, gitu ya. Jadi sudah sering dibahas, ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan satu hal yang mungkin sering terlewat, ya. Jadi, selain kita membahas perkakas-perkakasnya, fungsi-fungsinya, dan apa yang dilambangkan, kita juga perlu membahas struktur sastranya juga sebenarnya. Struktur sastra penulisan perkakas-perkakas ini, ya. Gini, penjelasan kitab Keluaran tentang bait suci itu kan ada 2 kali, ya. Tadi kita udah bahas di awal kan. Sebelum patung lembu emas, itu ada instruksinya, sebelum patung lembu emas. Sesudah patung lembu emas ada pembangunan yang sebenarnya, pelaksanaan pembangunannya. Yang harus kita perhatikan adalah urutan perabotan di instruksi dengan urutan perabotan waktu pembangunan sebenarnya itu berbeda. Ya, yang ditampilkan di sini adalah urutan perabotan waktu pembangunan yang sebenarnya. Yang pertama dimulai dengan kemah sucinya langsung. Tapi waktu instruksi, yang pertama nggak dimulai dari kemah suci urutannya. Ya, ini menarik. Coba Bill ingat nggak? Ini pelajaran 3 pekan lalu. Waktu instruksi, yang pertama kali disebutkan apa? Ingat nggak? Wah, gua nggak ingat kalau instruksi. Iya. Kalau waktu instruksi, yang pertama kali disebutkan tuh tabutnya dulu. Tabutnya Oh, dulu. Ya. Nah, kenapa begitu? Gini, waktu instruksi, urutan penyebutan perabotan bait suci, urutan penyebutan perkakas bait suci, itu diurutkan berdasarkan prioritas doktrinalnya. Oke? Yang mana yang paling signifikan secara doktrin, itu yang dijelaskan duluan. Dan ya, dari semua perabotan yang ada di kemah suci, yang paling signifikan secara doktrin jelas tabut perjanjian. Ya. Maka itu yang dimulai di instruksi. Tapi waktu pembangunan yang sebenarnya, ya, prioritasnya beda. Waktu pembangunan yang sebenarnya, pertama kali disebutkan, ya, prioritasnya berdasar yang mana yang harus dibangun terlebih dahulu oleh pengrajinnya. Ya. Dan jelas, nggak mungkin tabutnya dulu dibangun baru kemahnya. Kalau berdasarkan urutan yang harus dibangun dulu oleh pengrajinnya, jelas kemahnya dulu. Ya, maka waktu benar-benar peristiwa pembangunannya terjadi, yang pertama disebutkan adalah kemah sucinya dulu, ya, gitu. Dan ini penting sekali ya. Jadi waktu kita membaca ini, kita melihat urutannya berbeda, itu jangan jangan dianggap lalu aja. Oh ya memang itu Musa secara acak aja kali waktu instruksi dan waktu pembangunan yang sebenarnya menulisnya enggak, ya. Jadi kita bisa sekarang petakan, gitu kan, apa yang paling penting secara doktrin. Tabut perjanjian, Kekina hadir di sana gitu kan. Ya. Tapi kita bisa petakan berdasarkan daftar yang satunya, waktu mereka ngebangun ngebangunnya dari mananya dulu sih? Dari kemahnya dulu. Nah, itu ya. Jadi masalah urutannya aja itu ada pelajarannya loh. Urutannya waktu Musa menulis tentang kemah suci ini. Gitu ya. Oke, sampai di sini Bil. Silakan tanggapannya. iya. Ya, itu nih ya. Saya juga baru tahu sekarang. Iya, menarik kan? Iya, menarik 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 sekali. Eee, ya tentu tadi ketika Mas Ernest bilang kita nggak ada waktu untuk membahas, lambangnya itu apa dan lain-lainnya. Ya saudara ya saya rasa bagi saudara yang sudah pernah belajar ini dan saya harap sering belajar ini ya, karena tadi konteksnya audiens kita kebanyakan gereja Advent, ya saudara harusnya bisa mengertilah lambang-lambangnya itu melambangkan apa. Nah tapi, apa namanya, detail-detailnya dan kalau nggak salah itu kita ada bahas sedikit lah ya di yang video kita di diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel, gitu. Jadi saudara mungkin bisa nonton juga di situ. Walaupun itu pun nggak selengkap kalau kita belajar sendiri gitu ya, saya Iya. detail gitu. Jadi itu mungkin sedikit itu Mas, yang tambahan saya saja untuk ini. Iya, oke.
Apa ada kutipan yang mau ditampilkan, Bil? Untuk ini enggak. Oke, belum ya. Kita lanjutkan, kita baca Keluaran 40 ayat 33. Keluaran 40 ayat 33. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ya, akhirnya kita tiba ya di poin di mana pembangunan bait suci sudah selesai akhirnya ya. Nah, sekarang coba kita baca ayat ini dalam bahasa Ibrani-nya. Ayat Ya, 33 ya. ya. Oke. Vayakem ya, maka dia mendirikan et he hatser, pelataran itu saviv di sekeliling lamishkan, di sekeliling mishkan, di sekeliling ya tempat kemah itu ya. Vela misbeach dan di sekeliling mesbahnya. Vayiten maka dia eh, memberikan, maksudnya memberikan itu memasang ya. Et masah, penutup ya, tapi maksudnya adalah tirai. Saar, saar hehatser ya, penutup dari gerbang pelataran itu. Bayehal Moshe, maka Musa menyelesaikan et ha malacha, maka Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Ya. Saya mau fokus di frasa terakhirnya. Vayehal Moshe et ha malacha. Vayehal, maka dia menyelesaikan malacha pekerjaan. Sekali lagi. Vayehal, maka dia menyelesaikan malacha pekerjaan. Ya, kita bandingkan ini dengan peristiwa penciptaan. Ya, Kejadian 2 ayat 2, tolong tampilkan, Bit. Langsung bahasa Ibrani-nya aja. Oke, ini penciptaan ya. Vayechal Elohim beyom hajiv'i melachto. Ya. Vayechal, maka dia menyelesaikan, Elohim menyelesaikan ya. Beyom hashivoi, pada hari yang ketujuh, melachto, melachanya. Oke. Asher asa, yang telah dibuatnya. Vayishbot, maka dia bersabat, maka dia beristirahat. Beyom hashivoi, pada hari yang ketujuh. Nikol melachto, dari semua melachanya, dari pekerjaannya, asa, yang telah dibuatnya itu. Vayichalnya Pak, sorry gimana ya? Vayechal, Vayechalnya nyambung, Mhm, nggak pakai spasi, oke. oke? Melacha, Vayechal Melah titik-titik melacha, melaha melaha. Ini melacha, nyambung ya. oke. Melacha itu satu kata artinya pekerjaannya. Nah, perhatikan ini. Frasa ya, Vayechal melacha, menyelesaikan pekerjaan, muncul di sini di peristiwa penciptaan, dan juga di waktu pembangunan bait suci. Ya kan? Seperti Tuhan Vayechal menyelesaikan pekerjaan, berusaha Vayechal melaha menyelesaikan pekerjaan pembangunan bait suci. Ya. Dan frasa ini cuma ditemukan di, kalau bukan di apa penciptaan ya, di bait suci, cuma di situ aja frasa ini ditemukan gitu loh. Ya. Jadi ada koneksi memang antara hari Sabat dengan bait suci. Ya, lagi-lagi kita temukan itu di sini. Ya. Seperti pada hari Sabat Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, ya kan? Pada hari Sabat yang pertama dulu, pada hari Sabat penciptaan Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Begitu juga di bait suci, Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, seperti hari Sabat itu terjadi setelah 7 hari penciptaan, ya kan? Begitu juga bait suci itu diselesaikan dengan 7 tahap. Ya, kalau kita baca di instruksinya itu ada 7 tahap itu, ada 7 kali dikatakan maka Tuhan berfirman, itu ada. Oke, ya. Maka ya lagi-lagi
Kalau Sabat itu mengingatkan pada kehadiran Tuhan di penciptaan, ya, maka bait suci itu adalah bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Kalau bait suci itu adalah ruang kudus, maka Sabat adalah waktu yang kudus. Sabat lagi-lagi Sabat adalah bait suci dalam waktu, gitu ya. Dan ini koneksi yang sangat luar biasa ya. Tadi kita udah bahas kan di awal tentang Sabat, ternyata di akhir pembangunannya ya dihubungkan lagi dengan Sabat ya. Memang bait suci itu adalah ini ya miniatur mikrokosmos penciptaan gitu ya. Ya makanya pembangunan bait suci itu seperti penciptaan. Ya memang seperti itu gitu ya. Oke, silakan Bil tanggapannya sampai sini. Iya, eee, dan saya rasa itu ya yang banyak scholar Alkitab, terutama yang modern ini, terutama yang bukan datang dari Advent gitu ya, mereka merasa hari Sabat itu hanyalah sebuah hukum yang, ya udah gitu aja, gitu loh. Dan Iya, kurang meneliti tentang koneksinya terhadap penciptaan, gitu. Padahal Alkitab itu sangat kaya akan koneksi itu saya rasa, gitu. Bahkan nggak usah bisa tahu bahasa Ibrani, kita baca aja dari hukumnya literally konteksnya adalah Tuhan sudah iya. menciptakan gitu kan. Karena 6 hari lamanya dan seterusnya dan Iya, seterusnya. itu Iya, kan artinya sudah ada background yang Tuhan letakkan di dalam hukum itu. Kenapa kamu harus memelihara itu, koneksinya dengan penciptaan, gitu. Dan itu yang saya rasa, kurang ya. Makanya mungkin mereka berpandangan, "Oh, kita bisa ubah." Itu tentu itu selain dari tradisi yang sudah mereka turun-temurun gitu dari bapak gereja dan dari konsili-konsili. Tapi maksudnya maksudnya pada saat belajar lagi itu kurang, melihat apa pengaruh penciptaan terhadap hukum itu. Dan saya rasa bahkan sebagai orang Advent ya, itu bagi orang Advent, sekarang ketika kita mengaplikasikan ya kita kurang mengerti esensi hubungan antara penciptaan dan hari Sabat itu sendiri gitu kan. Logikanya kalau misalnya kita mengerti itu adalah perayaan tentang penciptaan gitu dan itu adalah, miniatur dalam bentuk waktu gitu terhadap penciptaan, kekudusan dalam bentuk waktu, ya maka artinya pelanggaran-pelanggaran yang tadi kita bahas itu seharusnya nggak kita lakukan gitu kan logikanya. Dan ya saya rasa ini pelajaran yang sangat baik ya untuk kita. Mungkin itu Mas Hanesan. iya. Dan bukan hanya koneksi antara ciptaan dan hari Sabat ya, tapi koneksi antara penciptaan dengan bait suci, hari Iya, Sabat dengan bait suci, ya. Bagaimana ya bait suci pembangunan bait suci itu mengambil banyak sekali bahasa penciptaan dan bait suci itu digambarkan sama dengan Sabat ya. Kalau Sabat itu adalah waktu yang sucinya, maka bait suci adalah tempat yang sucinya ya. Yang itu juga poin yang luar biasa menarik ya. Ada kutipan yang mau ditampilkan di sini, Bil? ini ada satu kutipan ya tentang hari Sabat. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 349-350. Ketika Tuhan membebaskan umatnya, orang Israel dari Mesir dan mempercayakan hukumnya kepada mereka, dia mengajarkan mereka bahwa dengan memelihara hari Sabat, mereka harus dibedakan dari penyembahan berhala. Inilah yang membedakan mereka yang mengakui kedaulatan Allah dan mereka yang menolak menerima dia sebagai pencipta dan raja mereka. Itulah suatu tanda di antara aku dan orang Israel untuk selama-lamanya. Firman Tuhan. Sebab itu haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan hari Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Keluaran 31 ayat 17-16. Sebagaimana Sabat adalah tanda yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki Kanaan duniawi, demikian pula Sabat adalah tanda yang sekarang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian surgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang terjalin antara Allah dan umatnya. Tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Sabat membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar hukum. Dari tiang awan, Kristus menyatakan tentang hari Sabat. Sesungguhnya hari-hari Sabatku haruslah kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah sebagai pencipta juga merupakan tanda dia sebagai yang menguduskan. Kuasa yang menciptakan segala sesuatu adalah kuasa yang menciptakan kembali jiwa menurut gambarnya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keselarasan dengan Allah, kesatuan dengannya dalam karakter. Itu diterima melalui ketaatan pada prinsip-prinsip yang merupakan salinan karakternya. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Dia yang dari hati menaati perintah keempat akan menaati seluruh hukum.
dia dikuduskan melalui ketaatan. Ya saya rasa ini kutipannya sudah cukup lengkap ya, ada banyak poin yang disinggung, koneksi dengan penciptaan, koneksi dengan kekudusan, tentang ketaatan, gitu ya. Bahkan tentang seharusnya menjadi sesuatu yang membedakan antara kita dan orang lain, antara orang yang menanti sorga dan tidak. Itulah hari Sabat. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya, oke, kita lanjutkan. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Ayat 34 sampai 36 ya? 38? 38. Ya, Oke. ini ayat terakhir dalam kitab Keluaran ya. Ya. Iya. Lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki area pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel dan setiap tempat mereka berkemah. Ya, perhatikan ya, di sini kehadiran Tuhan ya memenuhi kemah suci. Tuhan hadir di kemah suci dan terlihat di situ kehadiran Tuhan dalam bentuk awan ya. Itulah yang orang biasa sebut sebagai Shekinah, gitu ya, kemuliaan Shekinah ya, dari kata syakan itu yang artinya tinggal, diam. Ya, kemuliaan dari Dia yang syakan. Dia yang tinggal, Dia yang diam, kemuliaan Tuhan di kemah suci. Oke. Sekarang coba kita bawa ya pembahasan tentang kehadiran Tuhan ini ke dalam konteks kita sekarang. Kalau dulu Tuhan itu tinggal bersama umatnya di kemah suci, apakah Tuhan beserta dengan kita sekarang? Ya kan? Apakah hanya dulu aja Tuhan tinggal beserta umatnya, terus sekarang kita ditinggal begitu aja? Tuhan nggak tinggal bersama dengan kita sekarang? Ini pertanyaan yang, apa istilahnya, yang sangat penting ya. Karena kalau kita sering bicara Tuhan beserta kita, dan ternyata hanya dulu beserta kita, dan nanti beserta kita lagi, tapi sekarang kita ditinggal, ya berarti nggak benar-benar beserta kita. Ya, Gitu ya. Nah, dengan ini kita harus membaca perjanjian baru tentunya. Ya, mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? iya. Jadi kalau dulu eh, Tuhan tinggal di bait Allah, sekarang Tuhan masih tinggal di bait Allah sebenarnya. Hmm, Ya, tapi apa katanya Bill, bait Allahnya itu apa katanya? kita. Jadi kita. Kita bait Allahnya ya. Ya. Dan memang kalau kita baca dalam TB2 itu menarik ya. Coba saya bandingkan dengan terjemahan baru edisi 2. Dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Allah tinggal di dalam kamu? Ya. Jadi kata yang diterjemahkan sebagai kamu dalam TB2-nya adalah kamu sekalian. Kemudian saudara akan berpikir, nggak terlalu beda saudara. Kalau kamu itu satu orang, kamu sekalian itu adalah kalian. Kamu sekalian itu adalah banyak. Ya. Biasanya kalau kita baca ayat ini, kita berpikir ini ayat yang berbicara tentang individu-individu. Ayat ini berbicara tentang banyak orang sebenarnya. Kalian. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kalian. Maksudnya apa? Ini bicara tentang jemaat, bukan satu orang, tapi jemaat yang isinya terdiri dari banyak orang. Jadi sekarang Roh Kudus itu tinggalnya di mana? Di jemaat, di kita. Ya, maka mana tadi Bill pakai kata kita gitu ya. Bill bermaksud kata kita itu sebagai perwakilan individu atau kita itu memang sudah kolektif sebagai jemaat, ya. Kolektif Tapi ya. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, kolektif ya, sebagai jemaat. Jadi masih tinggal nggak di bait suci? Masih. Tapi kita lah bait sucinya. Jemaat inilah bait sucinya. Disinilah Tuhan tinggal. Ya. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Gereja sekarang yang jadi tempat kudusnya, gitu ya. Oke.
Masih di 1 Korintus, lanjut, Bil. 1 Korintus 6 ayat 19. Yes. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milikmu sendiri? Ya. Oke. Kalau di sini ya, baru berbicara tentang individu, ya kan? Kalau yang tadi di 1 Korintus 3 ayat 16 itu berbicara tentang Roh Kudus tinggal di dalam eh, umat percaya orang Kristen di dalam gereja itu secara kolektif. Nah, kalau ini baru individu, ya, tubuhmu bait Roh Kudus, satu orang sebagai individu, ya kan? Jadi betul juga kalau dibilang di dalam diri setiap orang itu juga bait sucinya Tuhan. Tuhan tinggal dalam diri setiap orang itu betul juga, gitu ya. Dan konteksnya apa sih konteksnya 1 Korintus 6 ini? 1 Korintus 6 konteksnya adalah tentang nasihat Paulus ya berkaitan dengan perilaku seksual bagi orang-orang percaya. Ya, inilah ya aplikasinya bagi kita ya. Kalau kita sadar tubuh kita ini adalah bait Allah, ya, kita akan memandang dosa itu secara berbeda. Ya, maksudnya Paulus tuh gini, kamu orang Korintus ya, kamu bisa terlibat dalam percabulan. Kok bisa-bisanya kamu terlibat dalam percabulan, sedangkan tubuh yang kamu pakai bercabul itu bait Allah, Roh Kudus tinggal di situ, ya kan? Kenapa? Bait Allah, sebuah tubuh di mana Roh Kudus tinggal di situ bisa-bisanya kamu pakai untuk percabulannya. Dan ini, ya kan? Tubuh kita ini, Roh Kudus tinggal di sini, ini kemah suci, ya. Sebuah kemah suci, sebuah bait suci gitu ya. Itu nggak bisa dipakai untuk sesuatu yang najis. Jadi untuk dosa apapun nggak bisa. Nah, sekarang waktu kita berpikir tentang Tuhan, kita bukan hanya berpikir tentang Tuhan yang ada di sana, yang ada di langit di atas dan mengawasi kita. Itu betul, ya. Tapi mungkin kita masih kurang takut gitu kan? Ya, dia kan cuma mengawasi dari sana. Ya. Bagusnya kita jangan berbuat salah lah karena kita diawasi. Tapi sekarang ini lebih dalam lagi. Kita nggak bisa berbuat salah. Harus hati-hati karena bukan hanya dia mengawasi, dianya tinggal di dalam kita. Gimana kita berbuat salah? Gitu kan? Ya. Dan ya inilah apa pesan yang aplikasi yang baik bagi kita gitu ya. Jadi kalau kita mau rangkum dalam surat Korintus, Tuhan tuh masih hadir dalam bait sucinya. Yang pertama bait sucinya adalah umat Kristen secara kolektif, secara jamak ya. Jemaat itu sendiri, Tuhan tinggal di tengah-tengah jemaat. Jemaat adalah bait suci Tuhan. Dan secara individu juga, setiap orang adalah bait sucinya Tuhan. Ya, jadi apakah Tuhan masih bersama kita sampai sekarang? Masih, Roh Kudus tinggal bersama kita. Bait suci sampai sekarang masih relevan ya. Jemaat dan kita sebagai individu lah bait sucinya. Masih tinggal ya. Roh Kudus itulah sekinahnya zaman sekarang. Gitu ya. Ya, sampai di sini, silahkan tanggapan. Ya, saya rasa ini adalah pembahasan yang sangat bagus ya bagi kita, bertanya tentang, ya Tuhan tinggalnya sekarang di mana? Gitu. Dan iya, koneksinya dengan 1 Korintus ini sangat baik sekali ya. Ya dulu saya pernah baca tentang 1 Korintus tentang ayat itu ya, tubuhmu adalah dan bait Roh Suci, Allah dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan dalam pembacaan yang singkat kita langsung bilang, "Oh inilah hukum pertarakan," gitu kan. Jadi makanya makan minum Oh, oke. nggak boleh ini. Biasanya kan gitu kan pendekatannya biasanya. Iya, Tetapi sebenarnya Paulus mau lebih dalam lagi tentang ya itu mungkin benar in a certain sense dalam level tertentu itu benar dan nggak salah gitu. Karena ya apa yang kita masukkan dalam tubuh kita itu kan part of bagian dari merawat tubuh kita gitu kan. Ya ya tentu itu iya, benar. Tapi esensinya adalah itu sebenarnya, bahwa satu tubuh ini bukan milik kita dan satu ada individu yang tinggal dalam tubuh kita. Itu dia. Sehingga kekudusannya itu ya makanya tadi kalau bait Allah itu kudus dan Tuhan mau menguduskan kita dan kita dikuduskan melalui air Sabat, maka tubuh kita ini harusnya kudus juga dong. Logikanya gitu iya, kan. Kita nggak boleh makan sesuatu yang bersalah, kita nggak boleh makan dan minum yang ngaco-ngaco gitu dan ya ini saya ngomong ini bukan berarti saya sempurna gitu. Ya ini juga pergumulan bagi kita.
Mungkin itu macam-macam kalau dari saya. Iya. Aplikasinya terhadap kesehatan jelas iya, jelas masuk. Meskipun konteks aslinya adalah tentang nasihat untuk percabulan ya. Baca aja ayat 18-nya itu kelihatan gitu ya. Iya, Itu. iya. Dan memang ya ada pandangan dalam kekristenan dan ini saya rasa ini terpengaruh banyak ke filsafat Yunani ya. Bahwa segala sesuatu yang rohani itu ya itu hanya berkaitan dengan yang rohani aja dan dipisahkan benar-benar Iya. dengan apa yang fisik gitu ya. Dan bahkan ada itu sampai ekstrimnya itu ya di filsafat Yunani itu ada pandangan bahwa tubuh ini adalah penjara bagi roh kita, Iya, jadi yang penting gitu roh kan? kita yang Nah, yang suci. yang penting roh kita yang suci, tubuh ya kita jangan mementingkan yang tubuh, tapi kita pentingkan yang roh, gitu ya. Padahal di sini jelas sekali ya, waktu kita rohani, ya kita akan pentingkan tubuh juga. Nggak ada pemisahan di situ, ya. Apalagi kalau Roh Kudus tinggal di tubuh kita yang adalah eh, bait roh ini, bait apa bait Allah ini, gitu loh. Ya, tentu kita harus rawat tempat tinggalnya Roh Kudus kan. Iya, Ya iya. kita harus merawatnya dengan makan makanan yang sehat, kita harus merawatnya dengan olahraga ya. Masa Roh Kudus tinggal di dalam bait yang ini, bait yang udah rusak gitu kan, bait yang komplikasi penyakitnya gitu kan. Ya, ya jadi memang aplikasinya ke kesehatan terus terus apa bisa kita ambil dari sini ya, meskipun itu bukan konteks aslinya, tapi secara umum segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, kesucian diri kita, ya fisik batin semuanya itu penting karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan, Bill. Oke. Oke. Eh, ya, coba sekarang kita lihat beberapa ini ya, beberapa signifikansi tentang bait suci dalam Perjanjian Baru ya. Tentu nggak semua, tapi beberapa yang paling utama aja. Ya, pertama kita buka Keluaran 25 ayat 8 dalam bahasa Ibrani aja langsung. Oke. 8. Ya, ayat 8 dikatakan, Ve'asuli, dan kalian buatlah bagiku mikdash, tempat kadosh, tempat kudus. Vesyakhanti, dan aku akan syahkan, aku akan diam, aku akan tinggal betoham, di tengah-tengah kalian. Oke. Jadi kata yang diterjemahkan sebagai diam ya atau tinggal gitu ya dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani-nya adalah syakhan ya. Tuhan akan diam di tengah-tengah manusia dalam bait suci. Tuhan akan syakhan di tengah-tengah manusia dalam bait suci. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Kalau dulu Tuhan mau tinggal di tengah umatnya di dalam bait suci itu, ya, maka kemudian pada abad pertama itu digenapi dengan Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya di dalam Yesus yang menjelma menjadi manusia. Ya, dan ini sangat menarik kalau kita baca dalam bahasa Yunani-nya. Tolong Bill, tampilkan bahasa Yunani-nya. Oke. Ya, ayat 14 ya. Dikatakan di situ eh ke ologos dan firman itu, sang firman, sarx egeneto, menjadi sarx, menjadi daging, ke eskinosen, dan tinggal, dan skenosen, skenoo, ya, en imin di antara kita. Ya, Tuhan dalam bahasa Yunani dikatakan skenoo, skenoo di antara kita. Kata skenoo ini adalah bukan kata asli Yunani. Kata skenoo ini adalah kata serapan dari bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani adalah syahkan. Oke, jadi dari kata syahkan dalam bahasa Ibrani, ya, yang artinya adalah tinggal atau diam, diserap dalam bahasa Yunani jadi skenoo. Ya, artinya diam atau tinggal. Ya, makanya itu mirip ya, syahkan, skenoo, ada SKN-nya di situ ya, bunyi SKN-nya dapat di situ. Ya. Dan jelas di sini Yohanes ya merujuk kepada keluaran. Seperti dulu di keluaran,
Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya dalam bait suci, maka di zamannya Yohanes, Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya dalam Yesus. Ya, dalam daging. Yesus menjelma menjadi daging, menjadi sarks. Gitu ya. Yesus waktu dia menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi daging, itu menggenapi bait suci. Menggenapi Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umatnya secara fisik, secara nyata. Ya, bukan hanya seperti dulu lagi di zaman Israel di tengah-tengah bait suci, sekarang benar-benar di tengah-tengah manusia dalam daging itulah Yesus. Ya Yesuslah pengenapan bait suci. Ya, yang memang pengenapan bait suci banyak ya. Tadi pengenapan bait suci adalah jemaat, kemudian individu Kristen pengenapan bait suci, Yesus juga pengenapan bait suci, ya, ya, ya. Dan ini yang membuat kita harus paham ya bahwa memang sejak dulu Tuhan mau tinggal tinggal bersama kita ya, dan Yesus tinggal bersama manusia itu memang menggenapi apa yang ada sejak dulu itu gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana Bill dengan tulisan Yohanes yang lainnya? Ya, waktu dia mendapatkan penglihatan itu ya di Pulau Patmos ya, eh, ya dan justru di situ malah Yohanes bilang bait suci tidak akan ada lagi. Ya, nah, gimana itu Bill? Ya, kita bisa buka ya apa yang Mas Hansen tadi bilang itu dari mungkin kita mulai dari Wahyu 21 ayat 3 ya. Aku baca dari ayat 1 aja. Oke. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Yohanes di sini menggambarkan Yerusalem yang baru nantinya itu seperti apa dan eh, ya kita bisa mendalami ayat ini lebih dalam ya, tapi yang saya lihat adalah salah satu tema sistematik yang tema besar dalam Alkitab itu adalah di mana Tuhan ingin merestorasi kehadirannya atau dalam hal ini Tuhan ingin merestorasi hubungan muka dengan muka gitu. Dan ini salah satu tema yang besar dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat di Kejadian, hubungan muka dengan muka itu ada sebelum dosa, ya. Adam diciptakan, ya bagaimana Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam, sedekat apa dia harus kepada muka Adam, gitu ya. Dan apa yang Adam lihat, hubungannya dengan Tuhan, dan ada dosa, dan ada jarak, dan sepanjang Alkitab itu adalah usaha Tuhan untuk merestorasi hubungan itu. Dan nanti di surga yang mendatang, hubungan itu akhirnya terrestorasi. Karena dosa sudah tidak ada lagi. Dan hubungan yang dekat, restorasi hubungan yang dekat itu di ayat 2 itu bahkan diibaratkan seperti apa? Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, apalagi yang mendekatkan yang menggambarkan kedekatan hubungan selain suami istri, gitu kan. Anak dan ibu itu mungkin masih ada jarak ketika anaknya bertumbuh dewasa, gitu. Tapi kalau pasangan suami dan istri, kan 2 jadi satu satu. Jadi itu adalah hubungan dalam dunia yang menggambarkan sedekat itulah nanti kita dengan Tuhan, hubungan itu akhirnya terrestorasi, gitu ya. Dan di ayat 3, di poin dari pembahasan ini dikatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, gitu ya. Nah, uniknya tadi Mas Jansen bilang bahwa, eee, nggak ada lagi bait suci. Nah, itu udah ada di mana? Itu ada di Wahyu 21 ayat 22. Nah, kita baca, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu." Ya. Kalau tadi di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa, keinginan Tuhan itu adalah untuk tinggal bersama-sama dengan manusia, gitu. Dan kalau kita baca di 21 ayat 3 tadi, Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Tuhan akan diam bersama-sama dengan manusia. Dia akan menjadi Allah mereka. Jadi keinginan Tuhan itu adalah dia mau bersama umatnya, mau bersama manusia, gitu. Nah, apa esensi dari kemah suci yang tadi kita baca, yang sudah kita pelajari sepanjang kitab Keluaran? Esensinya adalah Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan manusia, itu kan esensinya. Dan apa esensinya ketika Yesus turun yang adalah perlambangan yang adalah penggenapan dari lambang kemah suci?
Esensinya adalah Tuhan mau tinggal kan bersama-sama dengan manusia, gitu. Dan kalau sudah tidak ada tembok pemisah yang tadi ada dosa yang membuat hubungan muka dengan muka itu jadi tidak bisa, gitu ya. Hubungan yang sesungguhnya tidak bisa dan hubungan dosa itu dan dosa itu sudah tidak ada, maka tidak perlu lagi perlambangan bait suci. Logikanya seperti itu. Kemah suci Ya, ada dan Tuhan inkarnasi sebagai dalam bentuk manusia yang bukan dalam kemegahan atau kemuliaan sepenuhnya sebagai Allah, gitu ya, karena manusia akan mati, tentu kalau 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 Tuhan tidak, ya ini kita bisa bahas lebih detail ya tentang kristologi, tapi itu ya, walaupun manusia melihat Yesus muka dengan muka gitu ya, tapi itu bukanlah kemuliaannya secara penuh gitu. Karena Alkitab sudah dengan jelas menunjukkan bahwa kalau Tuhan tunjukkan kemuliaan secara penuh, manusia pasti mati. Itu kita udah bahas. Nah, jadi masih ada semacam penghalang antara manusia dan Tuhan. Dan ketika penghalang itu sudah tidak ada, maka perlambangan bait suci dan lain-lainnya itu tidak diperlukan lagi. Karena Tuhan bait suci. Tuhan lah yang sebenarnya mau hadir gitu kan. Kemah suci dan lain-lain itu kan ada supaya Tuhan hadir. Tapi kalau karena ada dosa, tapi kalau dosanya sudah tidak ada, maka Tuhan yang sesungguhnya itulah bait sucinya. Itulah kemahnya. Dan esensinya apa? Kembali lagi esensinya adalah Tuhan mau tinggal bersama dengan umat. Jadi itu adalah tema besar dalam Alkitab ya. Face to face relationship, ada dosa, ada jarak. Yesus ada untuk menghilangkan jarak ini melalui mati di kayu salib dan ditutup di Wahyu face to face relationship, hubungan muka dengan muka. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Ada tambahan? ya. Dan menariknya di ayat 3 itu ya, Mhm. lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, itu pakai kata skene bahasa Yunaninya, ya. Iya iya. Kata Yunani yang sama dengan bahasa Ibrani syachan. Mhm. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan ia akan diam, itu sama lagi, skenoo, gitu ya. Iya Jadi kemah, diam, itu menggunakan bahasa-bahasa bait suci, syachan yang diserap dari kitab Keluaran itu sendiri. Dipakai di sini di kitab Wahyu ya. Ya. Jadi kalau kita merangkum ya, dulu di kemah suci perjanjian lama bangsa Israel ya, Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Syahkan di tengah-tengah umatnya. Itu digenapi waktu Yesus. Syahkan di tengah-tengah umatnya menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi daging. Ya. Kemudian sepenuhnya akan tergenapi nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Waktu kita benar-benar sudah tinggal bersama-sama lagi dengan Tuhan, Tuhan tinggal lagi bersama-sama dengan kita. Tidak ada bait suci lagi karena Dia sudah tinggal bersama kita, Dia bait sucinya. iya Gitu ya. Tapi sampai semua itu terjadi, sampai kita menunggu kegenapannya itu penuh, Roh Kudus lah yang bersama-sama dengan kita sekarang. Ya, kita nggak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, ya itu sebenarnya pesan yang sangat penting bagi kita ya. Kita berada di masa di antara bait suci perjanjian lama sudah lewat, Yesus inkarnasi sudah lewat, Yesus datang yang kedua kali belum terjadi, ya. Dan di tengah-tengahnya ini apa yang ada bagi kita? Apa? Ya Roh Kudus, ya. Maka aplikasinya sekarang adalah yang pertama jalin hubungan sebaik-baiknya dengan Roh Kudus, ya. Dia yang dia yang tinggal bersama dengan kita sekarang dan jangan hilang pengharapan terhadap kemah suci sejati itu. Waktu Tuhan benar-benar tinggal bersama dengan kita lagi. Ya, jangan kehilangan harapan terhadap itu. Ya. Dengan begitu jalan kita menuju keluaran ya dari perbudakan dunia ini menuju ke tanah surgawi, tanah perjanjian surgawi, ya. Itu akan menjadi bagian dari kita semua. Kita semua menantikan keluaran ya. Seluruh alam semesta mengerang kesakitan iya, gitu ya trauma itu. bahasanya Paulus ya, menantikan hari itu ya. Dan ya saya tahu betapa sakitnya ada di sini sekarang untuk menantikan hari itu ya. Ya seperti sakitnya Israel dulu waktu mereka mau keluar, tapi kita akan sampai ke sana, kita akan sampai ke sana. Silakan Jil, Iya. tanggapan. Ya saya rasa itu adalah, frasa yang bagus ya untuk menutup pelajaran kita untuk kali ini dan juga menutup pelajaran kita untuk triwulan ini, ya. Temanya adalah keluaran. Ya, maka kita juga dalam proses keluaran ini, dalam proses, masih dalam proses. Dan jangan putus harapan. Itu ya menurut saya itu sangat penting ya, apalagi di tengah gejolak dunia ini ya. Sangat penuh dengan ketidakpastian, apalagi orang muda mungkin rencana-rencana kehidupan, ataupun orang tua memikirkan rencana kehidupan untuk anaknya, gitu ya, dan segala macamnya. Tapi jangan putus harapan. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Ya, ada kutipan yang mau ditampilkan di sini? Tidak, sudah cukup. Oke, oke kalau gitu mari kita rangkum ya.
Oh, oke. Iya. Yang pertama adalah mengenai ini ya, mengenai Keluaran 35 ayat 1 sampai 3 ya. Ya, sebelum memahami itu harus paham dulu struktur sastranya ya. Bagaimana ada struktur selang-seling di sana. Bait suci, anak lembu emas, bait suci. Ya, jadi ada instruksi bait suci dulu, diselingi dengan peristiwa anak lembu emas ya. Bagaimana mereka berdosa lalu diampuni, baru bait sucinya benar-benar dibangun. Ya, dan di situ apa si peristiwa anak lembu emas ini ya dibingkai dengan sabat. Jadi instruksi bait suci diakhiri dengan sabat, baru anak lembu emas. Dan sebelum bait suci benar-benar dibangun, diawalinya dengan sabat dulu. Jadi penting sekali sabat di sini ya. Ya, kenapa penting sekali? Ya karena memang sabat itu adalah eh, pengingat akan penciptaan. Ya. Terus kenapa harus ditempelkan dengan bait suci? Bait suci itu miniaturnya penciptaan. Sabat itu hari, waktu pengingat penciptaan. Bait suci itu miniaturnya penciptaan. Ya. Jadi sebagaimana bait suci mengingat akan penciptaan, sabat mengingat akan penciptaan. Dan sebagaimana bait suci adalah ruang yang kudus, sabat adalah waktu yang kudus, bait suci dalam waktu. Ya, begitu ya. Nah, satu isu yang sulit dari sini adalah tentang jangan menyalakan api, ya. Ya. Dan saya rasa orang akan lebih tertarik bahas ini kebanyakan ya daripada membahas koneksi antara Sabat dan Bait Suci. Padahal Sabat dan Bait Suci itu koneksi yang sangat indah itu. Tapi orang bisa lebih tertarik ke sini ya. Dan ini juga penting, jadi perlu kita bahas aspek prakteknya ya. Intinya begini, eh, tradisi Yahudi mencoba untuk apa ya, bersilat lidah. Ya mereka bilang, kan nggak boleh menyalakannya pada hari Sabat. Jadi kalau dinyalakannya sebelum hari Sabat dan masih nyala sampai hari Sabat, asal nggak diisi ulang minyaknya boleh. Itu tradisi Yahudi dalam Talmud. Oke? Tapi pemahaman yang sesuai dengan konteksnya adalah kita harus melihat konteks geografinya. Situasinya adalah mereka itu sedang berada di padang gurun. Di padang gurun, mereka nggak perlu menyalakan api. Ya kan? Mereka nggak perlu. Tapi, waktu mereka sudah sampai di tanah perjanjian, ya mereka perlu menyalakan api karena di tanah perjanjian dingin. Ya. Jadi larangan ini untuk tidak menyalakan api, itu larangannya nggak berlaku lagi di tanah perjanjian. Tapi jangan bekerja pada hari Sabat masih berlaku. Oke? Jangan bekerja pada hari Sabat itu pasti berlaku. Tapi kalau di tanah perjanjian menyalakan api udah nggak dianggap bekerja karena itu udah bagian dari kebutuhan di tempat yang dingin. Itu konteksnya sebenarnya ya. Ya, dan saya rasa penting sekali bagi kita ya untuk bisa melihat ya mana hukum moral universalnya, jangan bekerja pada hari Sabat, dan mana hukum kasus yang spesifik sesuai dengan situasi dan kondisinya. Contohnya yang masalah api ini. Api ini sesuai sikon aja. Api ini ya, itu. Dan tentu ini bisa diaplikasikan ke hal yang paling berhubungan dengan menyalakan api, yaitu memasak. Ya. Saya yakin begitu baca ayat ini pasti pikirannya ke masak pasti saya yakin itu ya. Pasti ya. Jadi bisa diaplikasikan dan ke pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu ya. Ya, dan tentu saja ya memasak pada hari Sabat secara prinsip ya itu bisa boleh, bisa tidak boleh tergantung sikon ya. Gitu ya. Dia bisa bisa termasuk bekerja tentu, bisa termasuk tidak bekerja tentu. Perhatikan sikonnya dengan baik ya. Itu ya. Dan ya maaf maaf sekali ya saya nggak bisa kasih jawaban boleh dan nggak boleh secara pasti ya. Padahal orang pengennya boleh atau nggak boleh secara pasti. Ternyata jawabannya sikon ya. Ya tapi memang itu dari eksegesis yang baik terhadap ayatnya itu yang kita dapatkan ya. Oke, lanjut. Nomor 2 mengenai persembahan sukarela ya, bagaimana orang-orang Israel waktu itu ya memberikan persembahan material untuk bait suci itu sampai berlebih-lebihan ya, sampai Musa harus bilang stop, ini udah berlebihan ya. Itulah kemurahan hati, itulah kesukarelaan ya. Kuncinya apa sih supaya bisa memberi dengan murah hati dengan sukarela? Kuncinya adalah ya pahami bahwa semua yang kita punya itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Toh kita punyanya itu dari Tuhan, Tuhan yang kasih kita, yang kita kembalikan ke Tuhan lagi ya dengan sukarela, dengan senang hati. Gitu ya. Dan harus punya roh pengorbanan ya, tadi seperti tambahan dari kutipan Ellen G. White yang ditampilkan oleh Bilsam ya. Jadi kesadaran bahwa semua yang kita punya itu punya Tuhan dan kerelaan. Gitu ya. Kemudian nomor 3, ada perabotan di situ ya.
Kalau ada pertanyaan tentang satu atau 2 perabotan khusus ya, ya boleh saja dibahas, gitu ya. Tapi saya yakin dalam diskusi nggak akan sempat untuk bahas semua perabotannya satu persatu, saya yakin itu, Iyalah. gitu ya. Nggak akan mungkin ya. Ya, jadi bisa saja dibahas. Nah, tadi saya kasih penekanan poin justru pada struktur sastranya, ya kan? Ini menarik dan memang ini jarang dibahas. Ada 2 kali penyebutan bait suci, apa penjelasan bait suci di kitab Keluaran. Yang pertama instruksinya, yang kedua pembangunannya. Dan urutan perabotannya itu beda. Urutan perabotannya beda. Kenapa? Waktu instruksinya, urutan perabotannya itu berdasarkan prioritas doktrinnya. Yang mana yang paling penting secara doktrin, itu yang disebutkan pertama. Dan yang disebutkan pertama adalah labut perjanjian. Ya, karena labut perjanjian yang paling penting secara doktrin. Tapi waktu pembangunan bait suci, ya, waktu di daftar yang kedua, yang pertama kali disebutkan kemah sucinya. Kenapa? Karena prioritasnya sekarang udah bukan masalah yang paling penting secara doktrin. Tapi bagi tukangnya, bagi pengrajinnya, yang mana yang harus dibangun duluan? Ya kemah sucinya tentunya. Itu perbedaan daftarnya. Ya, jadi perbedaan daftar ini bukan acak, bukan Musa hanya sengaja mengacak perbedaan daftar, enggak. Waktu kita baca daftar yang pertama berarti itu berbicara tentang oh ini yang prioritas teologis yang paling doktrinnya paling penting. Tapi waktu kita bicara tentang daftar yang kedua, oh mereka bangunnya mulai dari sini dulu. Ya, cara berpikirnya gitu ya. Dan ya, itu pelajaran yang penting juga ya. Oke, lanjut. Setelah itu nomor 4 ya, pembangunan bait suci, ya bagaimana Vayechal Melachka ya, eh, maka dia menyelesaikan pekerjaan pembangunan bait suci itu seperti di penciptaan, Vayechal Melachka, maka Tuhan menyelesaikan penciptaan. Ya, penciptaan dalam 7 hari, pembangunan bait suci dalam 7 tahap. Waktu penciptaan Tuhan benar-benar tinggal ya bersama umatnya, yang puncaknya adalah hari Sabat, dan di bait suci Tuhan benar-benar tinggal bersama umatnya. Ya, sehingga kita bisa melihat ya, lagi-lagi ya, bait suci ini adalah miniaturnya penciptaan ya, dan Sabat ini adalah bait suci dalam waktu ya. Hubungan antara Sabat dengan bait suci ya, itu benar-benar luar biasa ya. Dan penting sekali itu untuk melihat bahwa gaya bahasanya Alkitab ya, menyampaikan selesainya penciptaan dengan selesainya bait suci itu sama, seakan-akan ini ada penciptaan nih di sini nih, ada miniatur penciptaan nih waktu bait suci ini. Penting sekali nih ya. Itu. Poin kelima, eh ya, kehadiran Tuhan di kemah suci itu terlihat dalam awan kemuliaan itu, Shekinah itu. Lalu apakah Tuhan tinggal bersama kita sekarang? Ya, jawabannya iya ya. Baca 1 Korintus 3 ayat 16, baca 1 Korintus 6 ayat 19, Tuhan tinggal bersama kita secara kolektif sebagai jemaat ya, dan Tuhan tinggal bersama kita secara individu juga ya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita ya. Roh Kudus diam di dalam kita, kitalah bait sucinya ya. Dan tentu ini akan banyak sekali aplikasinya kalau kita sadar bahwa kita ini adalah bait suci ya, kita nggak akan main-main dengan apa yang diri kita lakukan. Gitu ya. Dan tentu aplikasi kesehatan juga ada di situ ya. Ada. Jadi nggak menyalahkan kalau orang baca ayat tadi dan mengarahkannya ke kesehatan. Tapi harus paham dulu konteks aslinya adalah tentang nasihat seksual. Ya, meskipun diaplikasikan ke kesehatan tentu saja bisa. Tentu saja tepat. Ya. Lalu nomor 6 ya, eh, dikatakan di Yohanes 1 ayat 14 ya, bahwa firman itu, Yesus ya, telah menjelma menjadi daging, menjelma menjadi manusia, dan diam di antara manusia. Jadi seperti dulu Tuhan diam di bait suci di antara manusia, itu digenapi oleh Yesus yang diam di antara manusia dengan menjelma menjadi daging, menjelma menjadi manusia. Itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan eh, ya Wahyu ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan bahwa eh, apa langit ada langit yang baru dan bumi yang baru ya, Yerusalem baru turun dari surga seperti pengantin wanita berdandan gitu ya. Dan di situ ada penjelasan memang Tuhan apa kemah Allah diam di tengah-tengah manusia. Ada penjelasan itu lagi. Ya, artinya puncaknya Tuhan diam di tengah-tengah manusia itu kapan sih? Yaitu nanti di langit baru dan bumi yang baru itu. Ya. Tapi bagian yang agak sulitnya adalah di ayat 22-nya. Dikatakan bahwa bait suci tidak ada lagi. Ya. Nah, apa maksudnya bait suci tidak ada lagi? Ya, intinya bait suci itu kan kehadiran Tuhan di tengah manusia, itu bait suci. Kalau sekarang sudah sampai di langit yang baru, bumi yang baru, dan Tuhan sudah benar-benar tinggal secara sempurna di tengah-tengah manusia, ya tidak perlukan bait suci lagi. Ya Tuhan sendiri itulah bait sucinya. Tuhan, karena dia sudah sepenuhnya tinggal bersama kita. Kan gitu ya.
konsepnya ya. Iya. Tapi ya sampai semuanya itu terjadi ya, kita nyatanya sekarang masih di sini gitu kan. Artinya semua yang dialami oleh Israel kuno, di bait suci Israel kuno udah lewat. Ya. Kedatangan Yesus yang pertama juga sudah lewat karena dia sudah naik lagi ke surga. Kedatangan yang kedua belum terjadi. Kita sekarang di sini, tapi kita nggak ditinggal ya. Maka pesan bagi kita sekarang adalah yang pertama, jalin hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus lah yang tinggal bersama dengan kita sekarang dan kita lah bait sucinya. Dan yang kedua, jangan putus pengharapan terhadap kedatangan yang kedua nanti. Ya, ya dan ini pelajaran yang sangat baik ya. Ini benar-benar merangkum keseluruhan pesan kitab Keluaran, bahkan sampai signifikasinya ke perjanjian baru ya. Ya dan semoga kita semua tetap semangat dan mungkin lain waktu ya kalau kita kembali lagi kitab Keluaran kita sudah punya fondasi yang lebih kuat tapi jangan berhenti ya walaupun udah 3 bulan belajar Keluaran pemahaman kita terhadap Keluaran masih bisa terus bertambah kok. Perhatikan aja Iya, saudara, benar. apa yang kami sampaikan di sini dan kami sampaikan di Hope Channel bisa beda loh. Iya, Padahal yang kami sampaikan di sini udah banyak detail, yang di Hope Channel udah banyak detail, tapi bisa beda. Kenapa? Karena saking banyaknya. Ini kalau ada sisi ketiga di tempat lain bisa jadi ngomongin hal yang berbeda lagi yang nggak ada di dua-duanya. iya, iya, Saking kayanya penjelas apa pelajaran ini ya. Jadi ya terus menggali ada banyak sekali hal yang indah dan tidak akan ada habis-habisnya dari Alkitab. Silakan Bil. iya. Saya rasa itu udah cukup untuk merangkum pelajaran kita ya. Dan sebagai informasi, di hari Senin kemarin kita sudah rilis video ketiga atau video terakhir dari seri Trinitas kita bersama Pendeta Doni ya. Dan yang ini bagus sekali. Jadi judulnya adalah Doktrin Kealahan dalam tulisan Ellen G. White. Ya. Tapi saudara tidak perlu khawatir sebelum atau bukan sebelum lah, bagian dari pembahasan ini Pendeta Doni itu juga membahas signifikansi tulisan Ellen G. White sedikit ya. Jadi di mana sih orang Advent menempatkan tulisan Ellen G. White itu? Apakah seperti Alkitab atau tidak? Nah, nanti itu akan ada urut apa? Itu akan ada pengaruhnya terhadap doktrin kealahan yang dia ungkapkan gitu. Karena kita nggak bisa langsung loncat ke dia ngomong apa tentang Allah tanpa kita mengetahui dulu emangnya tulisan dia penting kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, itu juga dibahas di pelajaran ini. Jadi saudara bisa nonton Trinitas bagian ketiga doktrin kealahan dalam tulisan Ellen G. White. Ini adalah video terakhir dari playlist kita ya untuk Trinitas bersama Pendeta Doni Kristianto. Jadi, tapi bukan saran saya, harusnya saudara ikuti bagian 1 dan 2 dulu. Karena di bagian ketiga ini kita ada bahas, ada beberapa konsep yang di bagian 2 kita sudah pelajari gitu ya. Istilah-istilah lain tentang divine simplicity, tentang modalisme, gitu ya. Nah, itu saudara harus baca dulu atau harus nonton dulu di bagian keduanya. Gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Mas Yansan ada tambahan? Ya, cukup. Oke. Sampai di sini. Oh iya, triwulan depan ya. Triwulan depan Oh, kita akan membahas tentang Yosua. Oke, Oke. suka. Tadang. Iya, Kelihatan nggak? ya. Dan penulisnya itu adalah Magaryosi ya, yang memang dia adalah seorang pakar kitab Yosua. Jadi, ya, ini akan melanjutkan cerita Keluaran sebenarnya. Bagaimana sih waktu mereka benar-benar sampai ke tanah perjanjian itu kan sebenarnya, ya. Iya. Yang kitab Keluaran belum belum sampai ke sana ya. Jadi kita lanjutkan ceritanya. Ya, semangat saudara, mari kita terus rajin belajar. Amin. Ya. Baik saudara semua, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita, saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah selesai mempelajari sekolah sahabat, terutama pada pelajaran terakhir di triwulan ini. Ada banyak hal Tuhan yang kami sudah baca, yang sudah kami perhatikan, dan sudah coba kami untuk mengingat. Tapi kami sebagai manusia memiliki keterbatasan. Bantu Tuhan supaya kami bisa mengerti secara penuh tentang peristiwa Keluaran, tentang apa yang Engkau harapkan dari kami, apa yang ingin Engkau miliki hubungan yang bersama dengan kami. Bantu Tuhan untuk kami bisa mengingat, bisa mengerti, dan bisa membagikannya bagi orang lain. Kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat yang sama. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom semuanya.